Oke, welcome Hadi yang baru datang. Oke, kita recall dulu ya. What have we learned last week by answering this question? Nggak apa ya, kita buka pakai soal dulu. Oke, Miss punya gelombang. Di sini ada berapa gelombang ya? Di gambar. Coba kalian cari. Boleh kalian jawab di chat atau pakai mic juga boleh. Chatnya ke Miss Dea. Oke, ada Rashidi sama Rama. 2,5. Oke, good. Kenapa bisa 2,5 Rashidi? Karena 2,5. Oke, satu gelombang, 2 gelombang, setengah gelombang. Gitu ya. Gitu ya Hadi ya, Rizal Hadi ada. Hadi kayaknya. Pak Miss. Ya, tahu kan kenapa 2,5? Ada, iya Miss. Gimana? Ada 5 gelombang. 5 gelombang? Iya loh. Tuh kan. Ini 5 ini. Oh, kira ininya Miss. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini Hadi, bukan ngitungnya sini, tapi ini dihitung satu pasang, satu bukit sama satu lembah. Itu namanya satu gelombang. 1, Berarti 2, 2 2,5. Nah, oke, 2,5 ya. Thank you, Hadi. Nah, 2,5. Jika gelombang di atas dibentuk dalam waktu 1 detik. Oke, di sini 1 detik. Dan jarak AB 50. Berapa periode dan cepat rambat gelombangnya? Oke, kita cari periode dulu. Kemarin apa simbol periode yang udah ini tulis aja di chat, tulis aja di note ya. A mana, B mana? Oke. Ini A. Ini B. Oke. Oh, ada Faris telat. A sama B. Gitu ya Rashidi. Oke, ada yang jawab Rama dan Dimas. T. Dari A ke B 1 detik. Berarti periode itu 1 gelombang aja kan? Berarti segini berapa detik kira-kira? Gimana tuh? Dari A ke B itu 1 detik. Dari titik ini ke ini. Di sini hujan lebat, Miss. Oh ya, sama Faris juga hujan. Oke, ada yang jawab Rama sama siapa nih? Rashidi lagi. Iya, nggak apa-apa Faris. Akmal. Oke, 0,4 detik. Kata Rama, 1 dibagi 2,5. Bisa juga kalian cari biar lebih mudah. Ini kan ada 5. 1 dibagi 5 dulu kan?
Jadi 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. So, 1 dari sini ke sini sama dengan 0,4. Oke, T-nya dapat. Lambdanya berapa berarti? Sekarang lambda. Panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya. Oke, Miss tanya. Faris tadi yang baru datang. Faris, Akmal. Faris, kayaknya sinyalnya nggak bisa ya. Faris nggak ada. Oke, Ijun, gimana Ijun? Berapa lambdanya Ijun? Ijun ada Ijun? Lutfi, Riansyah. Ya udah kita jawab aja ya. Lambdanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti masing-masing bukit ini 10, 10, 10, 10, 10. So, panjangnya segini 10 dan 10. 20 cm. Tapi yang ditanyain adalah cepat rambat gelombang. V. Oke, gimana mencari V? Velocity. Guys, gimana cara mencari V? Oke, lambda per periode. Nah, kita mau bahas selain lambda per T, kemarin kita kan punya F sama dengan 1 per T, iya kan? Nah, anggap ini ada angka satunya, 1 per T. F berarti selain V lambda bagi T, bisa juga lambda dikalikan dengan frekuensi gitu. So, the answer is lambdanya 20, tapi ini senti ya. Kayaknya 0,4. Boleh kalian jadikan meter dulu, biar meter per second, atau kalau mau cm per second juga nggak apa-apa. Gitu. Okay, I still have 3 other question, but kalian jawab ini waktu ngumpul note nanti ya, 3 pertanyaan. Nomor 2, nomor 3, sama nomor 4. Miss, ke slide sebelumnya, Miss. Slide sebelumnya. Yang awal-awal tadi. Yap. Nah, ya itu. Bentar, Miss. Udah. Udah. Jam berapa, Nih. Ini ya. Oh. Oke, 3 pertanyaan lainnya. Coba kalian jawab di tugas ya. Sebagai tugas di GC. Oke. Let's go on to another topic.
Oh ya, kalian pernah nggak sih kalau teriak gitu di suatu ruangan atau di suatu tempat, kalau ini contohnya di gua, terus suaranya mantul gitu, halo, halo gitu. Gelombang, Miss. Iya, pernah ya dia? Iya, pernah nggak kayak gitu? Suaranya terpantul. Sering, Miss. Sering. Kapan tuh? Waktu Biasanya kamar yang nggak ada barang-barangnya tuh loh, Miss. Oh, kamar yang nggak ada barang-barangnya. Mm-mm. Oke. Mic Mr. Irwanto. Mic-nya bisa mantulakan tuh. Oh, iya. Mic yang ini ya. Yang halo, halo, halo. Tes. Oke, itu ya. Oke, pernah denger ya berarti. Oke, kata Rashidi juga tempat main badminton. Oke, biasanya di tempat-tempat yang berdinding luas gitu ya. Nah, fenomena ini bisa dijelaskan di fisika. Kemarin kita udah bahas kalau suara itu termasuk suara. Suara itu termasuk salah satu contoh dari apa tadi Hadi udah sebut di awal. Kok diem? Apakah suara Miss nyampe sana? Iya, suara itu gelombang. Nah, hari ini kita akan belajar sifat-sifat gelombang. Yang pertama, gelombang ini bisa dipantulkan. Bisa memantul ya, buktinya itu ada suara pantulan namanya gema. Oke, write down in your notebook. Ciri pertama dari gelombang itu bisa dipantulkan. Ini ya tadi, kalian bersuara, suaranya dipantulkan oleh dinding, oleh tebing, nah kayak gitu. Namanya apa? Kalau suara yang dipantulkan? Ini ya. Gema. Gema. Tapi Miss jadi penasaran, kalian pernah ini nggak sih lihat Gema Ramadan gitu, gebyar. Sama nggak ya maknanya? Oke. Nah, kayak gini nih. Kalau kita pakai tali, ilustrasinya. Oh ya, kalau di fisika, pemantulan itu namanya refleksi dari kata reflect, reflect gitu ya, gerak refleks, refleksi diri, banyak dipakai kata-katanya, refleksi, pemantulan. Apa? Rashidi nanya, bukan eko. Eko itu apa? Oke, kok jadi nggak bergerak ya ini animasinya? Nah, mirip gema juga. Oh, ada ya namanya Eko ya. Miss cuma taunya gema sama gaung. Kalau gaung itu yang kayak halo, lo gitu loh, yang apa? Nggak sempurna mantulinnya. Nah, coba perhatikan ya gambar yang kiri. Ini gelombangnya ke atas, memantulnya ke bawah. Coba kalian lihat yang ke kanan. Set. Apa perbedaan dari pantulan kiri dan kanan? Coba kalian cari, kalian tulis di chat ya. Atau ya ada yang mau jawab via mic?
Apa bedanya pemantulan yang ada di kiri dan di kanan? Oke, masih Miss tunggu. Oke, Miss bacain yang jawab di chat. Pantulan yang kiri itu beda gelombang. Kalau yang kanan, pantulannya asli sama. Oh, maksudnya ini ya. Nah, gelombangnya awalnya itu bukit. Kalau yang kiri, dia jadi lembah. Kalau yang kanan, dia masih bukit gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya itu bukan gelombang yang beda. Jadi, kalau sama-sama bukit itu artinya mereka satu fase. Itu gelombangnya sama, cuman bedanya beda fase. Kalau satu bukit, satunya lembah, artinya mereka beda fase. Kalau sama-sama bukit, sama-sama lembah, fasenya sama. Oke, ada lagi apa sih yang menyebabkan yang satunya itu mantulnya tetap jadi bukit, satunya mantulnya jadi lembah? Gimana guys? Oke, gimana Andi, Fahri? Kenapa, Miss? Oke, menurut Andi kenapa yang kiri itu dia jadi lembah, kenapa yang kanan mantulnya tetap? Kenapa, Miss? Kenapa? Kurang tahu. Kenapa? Masih ada? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Kira-kira bedanya ujung yang sini sama ujung yang sini apa? Apa ya lah? Gimana? Yang kiri ini misalnya berat. Nah, Berat. Kalau yang kanan? ringan. Jadinya tuh mudah bergerak. Oke. Kenapa bisa berat yang kiri, Andi? Atau bukan berat misalnya, atau tetap gitu nah. Oke, yang kiri ujungnya tetap ya. Kalau yang kanan? Ringan atau bergerak. Oke. Gitu ya. Nah, kalian bisa thank you ya Andi. Kalian bisa praktekin sendiri di rumah kalau ada tali, ujungnya kalian taliin terus kalian bikin gelombang, nanti kalian lihat pantulannya seperti apa. Oke, itu ya. Jadi bisa mantulnya itu sama atau mantulnya jadi beda fase. Nah, kira-kira apa sih manfaat pemantulan gelombang ini in our daily life? What apa ya namanya? Bukan aplikasi ya. Manfaat, benefit. Oke, ada yang mau tebak dulu sebelum kita bahas? Apa ya manfaat pemantulan gelombang ini? Atau kalian pernah tahu alat atau sistem yang dia pakai pemantulan gelombang sebagai prinsip kerjanya? Oke, kata Aziz, benar banget mengukur kedalaman laut. Oke, thank you Aziz. Ada lagi yang tahu? Kemarin waktu cari pesawat SJ128 ya yang tenggelam itu. Nah, itu juga pakai ini ya, kayak yang dibilang Aziz. Aziz bisa nebak pikiran Miss nih. Yang pertama,
mengukur kedalaman laut atau mencari objek-objek yang ada di dasar laut kayak pesawat SJ128 kemarin. Itu pakainya juga ini. Kira-kira ada yang bisa jelasin nggak prinsipnya gimana ini? Oke, Miss tanya ya. Yang belum Miss tanya. Arik. Arik ada Arik. Nggak tahu, Miss. Loh, lihat gambarnya nih Arik. Coba prinsipnya kayak apa? Ada kapal, terus apa yang dilakukan? Kapalnya ngapain Arik ini? Arik, kok menghilang? Oh, kok nggak tahu? Arik tahu kok. Enggak. Oh, coba kapalnya memancarkan gelombang sampai dasar. Terus waktu sampai dasar, gelombangnya terpantul ke atas. Jadi nanti bisa diukur berapa kedalaman lautnya pakai S/T. Nah, gitu. Iqbal mau jawab, Iqbal? Gitu ya, V/S/T. Enggak sih. Ini kalian ingat-ingat ininya aja. Bukan diingat sih. Gimana itu mengukur kedalaman laut sama mencari objek di dalam laut. Tadi ada yang jawab juga di chat, ada Miss, yang alat buat deteksi erupsi gunung itu pakai gelombang juga kah? Iya, itu juga pakai gelombang. Oh ya, Miss nggak tulisin di slide itu. Kalau gunung api mau meletus, itu kan bergetar tuh. Ada kayak tremor gitu. Nah, itu yang dideteksi oleh alat seismograf. Kalau nggak salah namanya seismograf. Oke, mirip-mirip kayak seismik. Selain itu nih, eksplorasi minyak dan gas. Oke. Oke, di sini ada yang ini mungkin ayahnya atau pekerjaannya di bidang eksplorasi minyak dan gas atau pengen jadi engineer yang di oil and gas. Prinsipnya itu sama kayak ini tadi, sebelumnya tadi. Coba jelasin Dimas. Ada Dimas? Oh, Miss. Coba jelasin Dimas ini gimana yang gambar kedua. Apa? Gimana? Dari ini, truknya apa yang dilakukan truk? Memancarkan sinar. Oke, memancarkan gelombang ya. Terus, setelah itu apa yang terjadi sama gelombangnya? Ke atas. Oke, terpantul ke atas. Terus gimana cara kita tahu nih kalau oh ini pantulan dari air, ini pantulan dari minyak, ini pantulan dari gas.
Di ano kan, Miss? Tahu? Ini, jadi ininya beda-beda. Ada detektornya kali. Iya, ini ada pendeteksinya. Jadi karakteristik pantulannya tuh beda. Misal, kalau mantulnya segini, berarti itu gas. Karakteristik pantulannya gitu. Atau ini juga bisa pakai beberapa deteksi. Kalau kedeteksi yang di sini berarti gas. Kedeteksi yang di sini berarti oil. Kedeteksi yang di sini itu water gitu. Oke, thank you Dimas. Itu 2 contoh. Selain itu ada lagi yang sering kita gunakan sehari-hari. Satelit, komunikasi. Bayangin kalau nggak ada tower pemantul sinyal. Kita ngirim teks, ngirim WhatsApp, ngirim apapun yang jauh banget sampai lintas pulau, lintas negara. Kayak gitu kan, kalau tidak dipantulin dulu, bisa lewat satelit atau lewat, kan kalian banyak lihat itu apa namanya, tower provider. Nah, itu pakai prinsip pemantulan gelombang juga. Next, ada yang tahu nggak ini apa? Gambar apa? Yang kanan ini. Ini gambar apa ya? Yang kanan, guys. Halo guys, kalian nggak tidur kan? USG, Mas. Iya, ini USG. Ada yang tahu kepanjangannya USG itu apa? Lupa misalnya. Pokoknya di depannya tuh unit. Unit. Lupa misalnya. Jelaskan, Mas, panjangannya. Benarkah itu? Apa Anda berbohong? Berbohong apa? Yang lebih tepatnya Paris Ultra. Iya, ultrasonografi. Halo, Miss. Bujur lo, Miss. Akmal tuh. Aduh. Akmal tahu, cuman Akmal tahu kok. Akmal jangan ngomong yang enggak ya. Bila pasti malai. Oke, ultrasonografi. Ini ya. Memancarkan gelombang, terus dipantulkan lagi supaya bisa melihat bayi yang ada di dalam rahim. USG. Oke, ada yang ingat nggak tadi apa aja sebelum kita lanjut? Manfaat pemantulan gelombang. Coba dong, resume apa aja sebutkan. Siapa ya yang belum? Sihan, Badi Nur Sihan. Apa aja tadi? Kalian stay on kan ya? Nggak tidur kan ya? Hujan-hujan. Jam 8. Anyway, siapa yang nggak masuk ya hari ini? Aza sama Marcelo ya. Oke, itu ya. Jadi penting nggak gelombang itu in our daily life? Penting banget dong. Oke, next ya. Dikit lagi. Jam berapa sekarang? 2 menit. Nggak apa-apa. 2 menit lagi. Kalian punya headset nggak di rumah?
Satu lagi kok ini. Punya headset nggak? Punya dong ya. Kalau headset yang agak mahal yang bisa kedap suara, pernah punya nggak? Atau lagi punya? Atau kalian pakai itu nggak? Yang kedap suara, yang benar-benar nggak denger. 500 Kak, sama aja. Gimana? Headphone? Iya, headphone, headset. Yang kedap suara, yang benar-benar nggak terdengar gitu. Kalau ada yang kalian lagi dengerin musik, terus ada yang teriak-teriak di samping kalian sama sekali nggak bisa dengar. Pernah punya headset yang kayak gitu? Oh pernah, tapi rusak kata Rama. Oh pernah ya. Nah, kenapa ya kalian nggak dengar suara di luar? Kenapa ada headset yang kalian masih bisa dengar suara orang di luar, kenapa ada yang enggak? Oke. Nah, itu bisa kita jelaskan pakai ciri-ciri gelombang juga. Nah, coba kalian perhatikan ya. Oke. Nah, di sini kalau ada dua gelombang, dia bertemu, apa yang terjadi? Kemungkinan pertamanya tadi ada dua gelombang. Kalian lihat nggak tadi animasinya? Ada lagi ya. Nah, ini yang lebih jelas. Set. Lihat nggak? Kalau ada dua gelombang yang ketemu, apa yang terjadi? Guys. Oke, tabrakan. Tabrakannya tuh gimana? Set kalau ada gelombang yang ketemu. Akan memantulkan kembali loh. Loh, ini loh. Ini set. Nah, mereka kan tabrakan. Terus, nah, terus apa yang terjadi pada gelombangnya? Tertukar Kamis. Kamis. Ini jadi ini ya, kalau ada dua kayak gini, dia nanti kalau digabung bakal ini nih, ada yang lebih jelas. Oh, salah. Bentar. Next. Ini. Set, mereka kan bergabung membentuk gelombang yang lebih tinggi. Tapi ada juga yang kayak gini. Set, mereka meniadakan. Kayak gini ya. Ada yang ini ditambah ini flat gitu. Ada yang kayak tadi. Ini tergantung fasenya juga ya, kayak tadi kalau dia sama-sama kayak gini, set dia akan tambah membesar. Tapi kalau dia beda, saling meniadakan. Nah, itu di fisika namanya interferensi gelombang. Oke. Terus tadi dikit lagi ya, Miss. Sorry. Lebih. Terus tadi kalau headphone yang harganya mahal. Nah, kira-kira nih ada suara pengganggu dari luar. Apa yang headphone ini lakukan? Supaya suaranya itu nggak kedengeran oleh kita.
Oke, bener banget. Siapa nih yang jawab? Oh, Gibran. Thank you, Gibran. Dia mengeluarkan gelombang yang satu fase dengan gelombang ini. Terus karena dia misal sama-sama, oh bukan yang sefase ya, yang beda fase, sehingga saling meniadakan. Jadi suaranya nggak kedengeran. Gitu guys. Kalian kalau pengen nyobain, coba beli headphone yang mahal yang kedap suara. Rasakan sensasinya. Oke, tadi ya. Prinsip interferensi gelombang. Gibbs punya, Miss. Mungkin di lab komputer ada tuh banyak headphone, cuman Miss nggak tahu. Nah, itu kita udah belajar 2 ya hari ini, refleksi dan interferensi. Nanti next week kita lanjutin, masih banyak banget sifat-sifat gelombang yang lain. Oke, I think that's all for today's. Any question before we close our class? Guys, itu ada tuh yang gambarnya pakai headphone, siapa tuh? Yang profilnya Faris ya. Any question? Oh ya, Miss kok nggak on kamera, lupa. Sorry, Miss lupa. No, if no, so what have we learned today? Anything? Is there anything new that you get from today's lesson? Ada nggak? Guys? Ya udah, kalau nggak ada, let's close our class by reciting hamdalah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Thank you everyone for joining the class. Thank you for answering the question. Thank you for taking the note. Kalian tadi nyatet ya? Don't forget to submit your note to GC. And see you next week. Stay healthy, stay healthy, stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Miss. Ya, bye-bye. Miss and meeting ya.